Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada video ini saya akan sedikit share tentang apa itu aplikasi Fast Viewer ya. Buat yang belum tahu, Fast Viewer itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan mapping penelitian yang ada di dunia sampai sekarang itu sudah sampai mana dan berapa banyak peneliti-peneliti di dunia melakukan penelitian terhadap sebuah topik dan hubungan di antara topik-topik tersebut. Nah, di sini kalau kita mau download Fast Viewer, bisa langsung ke ini ya, websitenya yaitu fastviewer.com. Di bagian download sini kita bisa download, pilih saja sesuai dengan operating system dari komputer masing-masing. Ada Mac OS, ada Other ini mungkin untuk Linux dan sejenisnya. Kalau yang pakai Microsoft, tinggal ambil yang paling atas. Setelah di-download, dia berupa RAR, walaupun extensionnya di sini exe ya. Tapi ini sebenarnya adalah RAR, tinggal diekstrak saja. Kemudian setelah diekstrak, ini tinggal diklik saja. Nah, klik 2 kali, klik kiri. Nanti tampilan aplikasinya akan seperti ini. Nah, di sini kalau kita belum punya mapping, kita bisa bikin sebuah mapping baru dengan klik create. Di sini ada 3 pilihan ya, mau pakai map based on network data, atau mau pakai bibliographic data, atau mau pakai based on text data. Kalau yang paling atas ini kita butuh file formatnya Fast Viewer, JSON, XML, sama Page. Nah, kalau kita misalkan tidak punya file jenis itu, mungkin yang bisa kita gunakan adalah yang create map based bibliographic data, karena data bibliografik ini mudah kita dapatkan di database online seperti Elsevier, Scopus, itu bisa kita dapatkan. Ada yang memang berbayar, ada yang gratis. Kita klik next, kemudian di sini ini tampilannya ada pilihan. Kita bisa mengambil data dari bibliographic database ya. Cara mengambil data ini nanti akan saya tunjukkan. Yang bagian atas ini format yang digunakan adalah file CSV. CSV itu formatnya Excel. Kalau yang di tengah ini formatnya EndNote atau RIS atau RefWorks. Kemudian ada data through API. Pada video ini saya akan contohkan penggunaan yang reference manager file ini ya, menggunakan RIS. Karena saya pernah coba pakai yang bibliographic database, yang CSV itu sometimes terkadang dia error. Tidak tahu kenapa, apakah karena downloadan yang tidak sempurna atau bagaimana. Tetapi kalau kita menggunakan RIS, ini saya selama ini tidak pernah mengalami kendala. Nah, untuk mendapatkan file RIS ini, kita bisa langsung ke Scopus. Sini akan saya contohkan. Nah, di Scopus ini kita langsung ya, scopus.com. Begitu buka scopus.com, maka nanti diarahkannya mesti ke page yang ini. Lalu kita bisa masukkan ininya, keywordnya apa. Misalkan saya mau natural ventilation. Kemudian kita search saja langsung. Oke, nah di sini terlihat bahwa natural ventilation itu ada 13.000 dokumen. Ya, ini sangat banyak sekali. Kita bisa tambahkan filter baru lagi supaya lebih sedikit sumbernya. Misalkan di sini saya centang yang relevan adalah 5 tahun terakhir ya, sampai tahun 2017. Lalu untuk subjek areanya
kita centang juga daerah sini aja. Medicine tidak perlu dan agricultural tidak perlu kalau mau natural ventilation. Lalu kita limit. Nah, di sini kita akan temukan totalnya 2974. Nah, di Elsevier atau Scopus itu dia punya pembatasan. Maksimum sekali download itu adalah 2000. Nah, kalau kita mencapai 2000, itu nanti file yang kita download akan dibatasi. Data yang mau di-download itu terbatas, tidak bisa full. Hanya bibliografinya saja atau saya yang bisa di-download. Nah, untuk itu kita nanti akan download secara bertahap. Misalkan di sini saya akan download terlebih dahulu 2021 sampai 2019. Kalau di total ini harusnya nggak nyampe 2000. Ya. Kita limit lagi. Oh, ini kita exclude yang 2018 dan 19. Kita exclude. Di sini ada 1793 dokumen. Setelah itu kita pilih yang ini ya, select all. Supaya nanti terselect semua file yang ada. Jadi 1700 file itu akan kepilih semua. Kalau select page, nanti yang ada di page ini aja yang akan terpilih. Kemudian kita di sini ada pilihannya ya, mau pakai format Mendeley, Exlibris dan sebagainya. Ini yang CSV tadi, Excel. Kali ini kita pakai yang RIS saja. Ini kita bisa pilih mau apa saja nih yang mau di-download. Mungkin kalau di sini saya 3 yang terpaling kiri ini kayaknya penting ya. Jadi ini saya centang semua. Kemudian kita tinggal ekspor. Ini kita tunggu proses download. Oke, setelah selesai di-download, kita buka lagi aplikasinya. Kemudian kita pilih yang ini ya, yang RIS, kemudian next. Ini yang RIS, kemudian kita browse. Kita cari dulu filenya tadi. Harusnya tadi filenya yang ini, lalu kita oke. Kita next. Ini software akan langsung ini ya, melakukan analisa. Kemudian, nah ini untuk tipe analisisnya, kalau author itu nanti kita akan menemukan yang ditampilkan adalah nama autornya, nama penulisnya. Jadi bukan topiknya. Jadi kalau kita pengen melihat seorang autor, seorang penulis itu seberapa banyak dia meneliti, maka ini yang kita gunakan. Tetapi kalau kita mau tahu seberapa banyak topik itu diperbincangkan, diteliti, maka kita ininya ke occurrence, kemudian yang dipilih adalah keyword ini. Lalu kita tinggal next. Di sini kita bisa atur seberapa banyak sebuah keyword itu mau diperbincangkan. Ya, minimumnya berapa kali? Di sini 5 kali. Kalau dia minimum 5 kali dibahas di sebuah penelitian, maka file yang akan tertampil nanti adalah sebanyak 934. Ya. Kalau misalkan ini dirasa masih terlalu banyak, bisa kita tingkatkan jumlah occurrence-nya supaya dia makin sedikit. Kemudian kita next. Ini kita next lagi. Nah, di sini ini adalah nanti topik-topik ya atau keyword-keyword yang akan tertampilkan di bagian bagannya. Kalau misalkan kita rasa ada keyword yang dirasa double sehingga mungkin dapat mengganggu, ini bisa kita hapus ya. Kita centang di sini karena kalau sudah kita finish itu nanti kita nggak bisa hapus ya. Jadi kalau mau itu ya kita hapusnya di tahapan ini, tahapan create mapping ini. Lalu ini misalkan kita anggap sudah ya. Menurut saya yang paling mengganggu adalah ini. Kemudian kita finish. Oke, kita sudah dapat mappingnya di sini. Kalau terlihat di sini natural ventilation yang paling besar karena memang field
area penelitian yang kita ambil itu kan memang yang natural ventilation. Nah, di sini terlihat hubungannya ya. Natural ventilation itu pembahasannya terkait apa saja, terkait indoor air, terkait air quality, energy utilization, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa pilih tampilannya, apakah network visualization atau overlay visualization. Overlay ini nanti terkait tahun publish-nya. Yang kuning artinya dia tahun-tahun terbaru 2020-an, yang warna biru artinya 2019-an. Tuh. Kita juga bisa atur di sini besar kecilnya dari lingkarannya, ukuran dari labelnya. Ya. Ini bisa kita atur. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Tebal dari garisnya juga bisa kita atur. Jadi kalau dia semakin strength, maka hubungannya semakin kuat, maka garisnya akan semakin tebal, seperti itu. Lalu setelah itu, kalau misalkan kita mau mencari nih sebuah topik, misalkan tentang wind tower, kita bisa cek di sini. Di sini ada wind tower. Nah, ternyata wind tower itu pembahasannya sangat kecil sekali di sini. Natural ventilation, kita klik. Ya, total link strength-nya ada 6.685. Yaitu nanti terkait dengan apa namanya, hubungan dari keyword ini terhadap penelitian yang ada. Untuk analisis ini metodenya sebaiknya sih association strength aja ya. Tapi bisa juga kalau mau pakai fractionalization ini. Bawaan defaultnya pakai yang association atau hubungan antar keyword. Yang bawah-bawah ini nggak perlu diatur-atur banget sebenarnya. Ini tinggal masalah tampilan saja. Kalau density terkait kepadatan dari apa namanya nantinya penelitiannya. Kita bisa atur-atur juga di sini colornya. Nah, itu nanti bisa dieksplor sendiri saja. Oke, itu saja untuk cara menggunakan FOSS Viewer. Di sini yang saya contohkan hanya pakai Scopus ya. Kalau misalkan mau pakai yang lain kayak Springer dan yang lainnya mungkin juga bisa, silahkan dicoba sendiri saja tapi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.